harapan kami. Engkau Yesus, Allah yang kami percaya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku, Dia penghiburku, Dia penolongku. Yesus kau segalanya. Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku, Dia penghiburku, Dia penolongku. Yesus kau segalanya. Ku percaya, ku percaya, pertolonganmu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu nyata. Shalom jemaat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan anak lelaki saya. Saya bertanya kepada anak lelaki saya, kalau kamu sudah besar, dewasa nanti, kamu ingin jadi apa? Anak saya kemudian menjawab, saya pengen seperti papa. Wow, jawaban itu membuat saya bangga, sekaligus tantangan bagi saya. Mengapa menjadi sebuah tantangan? Karena saya harus menjadi teladan yang baik bagi anak saya. Kalau anak saya meniru saya dan saya menginginkan anak saya baik, maka saya harus menjadi teladan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita mau belajar dari Yusuf dan Maria. Diceritakan bahwa Yesus umur 12 sampai 30 tahun, dia tinggal bersama Yusuf dan Maria. Alkitab tidak secara detail menjelaskan kehidupan Yesus, tetapi saya yakin dan percaya peran Maria dan peran Yusuf sangat berpengaruh besar bagi kehidupan Yesus. Mereka mengajarkan Yesus bagaimana mencintai Taurat. Mereka mengajarkan kepada Yesus bagaimana mempelajari nilai-nilai kehidupan. Dan saya yakin dan percaya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh kedua orang tua ini, Yusuf dan Maria, itu berdampak bagi pelayanan Yesus. Kalau kita baca di dalam Lukas 2 ayat 51 sampai yang ke-52, dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jelas-jelas ditulis, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi Yusuf dan Maria mengasuh Yesus, mempersiapkan Yesus untuk melakukan pelayanan selama 3,5 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Sebagai orang tua, apakah kita sudah mengasuh anak kita dengan benar? Apakah kita boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita? Ingat, anak-anak kita adalah peniru yang baik. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di bulan Mei ini kita akan memiliki subtema yang baru. Never be alone. Tidak pernah akan ditinggalkan sendirian. Di bulan April kita merayakan hari Jumat Agung dan kebangkitan Kristus. Setelah itu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada
Maria Magdalena, kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan juga kepada ratusan pasang mata lain sampai 40 hari lamanya. Dan setelah itu ada satu peristiwa di mana kemudian Yesus naik ke surga. Sepertinya murid-murid ditinggalkan tanpa Yesus secara wujud manusia seperti sebelumnya. Tetapi ternyata Yesus Kristus tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Sebab Yesus Maha Hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah dalam hidup ini kita merasa ditinggalkan sendirian, seperti tidak punya siapa-siapa? Tidak ada seorang pun yang mengerti perasaan kita. Tidak ada seorang pun yang rasanya mau peduli atas hidup kita. Hari ini ketika saya menyampaikan subtema di bulan Mei, Never Be Alone. Biarlah sungguh kita tidak pernah merasa ditinggalkan. Sebab Yesus pernah berkata, sekali-kali aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Sampai kepada kesudahan zaman, Dia tetap akan menyertai kita. Apapun yang menjadi problema dalam hidup Anda. Mungkin Anda ditinggal mati oleh orang yang sangat Anda cintai, sangat hormati. Saudara mungkin mengalami keterpurukan secara ekonomi, sakit penyakit yang mematikan, dan ada banyak hal bisa membuat kita terasa ditinggalkan. Mari kita fokus kepada Yesus Kristus. Hanya Dialah yang sungguh-sungguh bukan hanya memberi penghiburan, tapi memberikan solusi. Dengan kedua tangan yang terbuka, Dia siap untuk membawa kita kepada satu pengalaman diperbaharui dalam kehidupan ini. Never be alone. Tidak pernah merasa sendirian. God bless you. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang disampaikan ini menguatkan setiap kita. Oh, sekalipun kita berjalan di dalam lembah yang paling kelam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Never be alone. Tuhan selalu menyertai kita, sebab Dia Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Akhirnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku. Mari panggil nama Yesus, katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Tuhan, sekali lagi kita katakan, saat tiada jalan,
menghadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Katakan Yesus ada di sana. Dia ada memberikan kita jawaban, Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan, katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku mari Tuhan sekali lagi katakan hanya nama Yesus. Katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah siang hari ini kita mau merenungkan bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Di dalam setiap musim kehidupan kita ada tawa, ada tangisan, ada sukacita, ada duka cita. Kadang-kala kita ada di atas, kadang-kala kita ada di bawah. Bahkan ketika kita melalui padang gurun sekalipun, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, Bapak Ibu Saudara. Never be alone. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan hanya nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hanya nama Yesus. Biarlah dengan iman percayamu katakan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada kepastian. Amin. Hanya nama Yesus. Ya Tuhan. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Haleluya. Angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Panggil nama Yesus, nama yang berkuasa, nama segala nama, nama yang berdaulat. Haleluya. Angkat suaramu, mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya. Yesus, sembah, sembah, mari tinggikan namanya. Haleluya. Ya ralama ralaramo, shikara lama ralama, ya ralama so. Haleluya. Haleluya. Ya ralama ralama shi, hinara lalalamo. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan. Biar lama 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 ya she. Hinara la 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 mo. Hiara lama ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Hai jiwaku, pujilah Tuhan, dan janganlah lupakan akan segala kebaikan-Nya. Bukankah Dia Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita? Bukankah Dia yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita? Bukankah Dia yang sudah menebus kita dari lubang kubur? Yang memperbaharui masa muda kita seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Jika pada siang ini ada jiwa yang letih lesu, kami mau perintahkan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan dari tahtamu yang kudus, biar Engkau berbicara bagi kami semua. Singkapkan Tuhan firman-Mu. Menguatkan setiap kami
mengangkat Tuhan segala keletihan di dalam jiwa kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Si. Tuhan sudah kirim dari jauh menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga mau Tuhan memberikan telinga kami menerima firman. Hati dan pikiran kami juga terbuka. Suci kuduskanlah hati kami, hidup kami, pikiran, perkataan kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Tempat ini ditutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Sehingga kuasa setan iblis tidak dapat mencuri firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat siang semuanya, shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan melalui live streaming atau YouTube Happy Family Center. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali, udah lama gak pernah bergabung lagi onsite, puji Tuhan. Nah, hari ini Saudara sangat spesial sebab untuk pertama kali ya setelah pandemi kami gak bisa mengundang hamba-hamba Tuhan dari luar kota, tapi kesempatan yang indah hari ini firman Tuhan akan disampaikan sahabat saya, teman kuliah dulu Saudara di doktoral waktu ambil sekolah Alkitab ya, tapi udah lama gak ketemu. Saya lihat gak berubah Saudara ya, tingginya tetap sama ya, mukanya sama ya, yang berubah adalah sekarang beliau udah punya cucu. Baik, perkenalan berikutnya nanti Pak Samuel Si akan berikan kepada Saudara. Mari kita sambut hambanya Bapak Pendeta Samuel Si. Terima kasih untuk sambutannya. Saya tidak mungkin lagi menambah tinggi, juga tidak berusaha untuk menambah berat badan. Tapi yang sudah pasti usia terus bertambah. Tuhan sudah karuniakan seorang cucu pria, karena putri, anak-anak saya putri semua. 4 putri, 3 sudah menikah, tinggal tersisa 1 di rumah. Karena semuanya ketiganya telah diboyong oleh suaminya ke rumahnya masing-masing. Saya bersyukur Tuhan mengizinkan anak-anak menyelesaikan S2 semuanya. Yang pertama jadi konselor, S1-nya hukum, suaminya juga seorang lawyer di Singapura, tapi banyak praktek di Jakarta. Yang kedua dokter, lalu meneruskan ke bidang estetika, kecantikan. Jadi sangat bersyukur anak saya udah cantik, jadi ketika dia mau buka praktek kecantikan orang percaya, tuh buktinya dokter juga cantik gitu. Kalau orang jelek buka estetika gak cocok. Saudara. Kayak orang botak mamanya gitu ya, jual obat rambut kan gak cocok saudara ya. Ya, oke, baik. Yang ketiga anak saya jadi notaris. Mungkin akan buka di bulan Juni dan Juli di Bogor. Ya, lulusan dari UI S2-nya. S1-nya ambil hukum di Untar. Suaminya juga seorang lawyer. Jadi di rumah itu ada 4 ahli hukum. Mantu pertama, mantu ketiga, anak pertama, anak ketiga. Yang di tengah-tengah itu yang dokter. Sementara mantu yang pertama lawyer, kedua hamba Tuhan, yang ketiga lawyer juga. Nah gak tahu nih yang keempat nih. Ya keempat masih remang-remang karena baru masuk kuliah kan di arsitek. Itu kurang lebih tentang keluarga saya. Istri saya seorang hamba Tuhan. Jadi saat ini saya ada di sini Surabaya. Istri menjadi penjaga kipernya di gereja 2 buah di Kelapa Gading dan di Palem Lestari Cengkareng. Jadi ada banyak orang tanya, kok Pak istri gak ikut? Gantian. Kalau saya kemari, istri ada di Jakarta. Kalau istri melayani, saya yang harus tinggal di Jakarta. Jadi jemaat tidak ditinggalkan Bapak Ibu. Baik. Di bawah saya ada 11 pendeta sebetulnya. Kita bisa bergilir untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini pertama kali saya keluar kota untuk tugas khotbah. Jadi Bu Maria yang minta, saya okekan, yang lain saya tolak dulu. Waktu itu apalagi waktu permintaannya masih pandemi. Jadi saya tolak dulu, tunggu ya. Saya bilang Pak Ibu, Solo minta, beberapa di Surabaya juga minta. Kemudian Jogja juga minta. Saya bilang tunggu sampai nanti COVID reda.
Ya, kemudian Bu Maria menawarkan kemari, ya sudah saya mulai dengan di sini dulu aja ya. Baik. Saya senang Ibu Bapak masih setia beribadah dengan baik. Tuhan memberkati saudara dengan tema hari ini bahwa Dia yang perkasa, Dia yang dahsyat tak pernah meninggalkan kita. Saya hari ini sangat rindu sekali untuk menyampaikan tentang motivasi kita mengiring Dia. Saya kebetulan sedikit aktif di sosial media melihat perdebatan-perdebatan antara agama, terutama Kristen dan Islam. Agama lain nggak begitu gencar, tapi kekristenan dan Islam itu sangat gencar sekali. Dan tekanan-tekanan yang dibicarakan biasanya itu bicara tentang sorga, tentang upah, mengikut mempercayai keyakinannya. Makanya timbul pertanyaan bagi saya, jika Tuhan tidak menciptakan sorga, jika Tuhan tidak menciptakan neraka, apakah kita masih mengiring Dia? Kira-kira apa sasaran kita menjadi Kristen? Apa tujuan kita menjadi Kristen? Nah, dalam agama yang lain kan ngoyo berjuang terus, mereka berbuat ini untuk sasaran itu, untuk mendapatkan sorga, dan mereka tambahkan supaya dilayani dengan bidadari di sana. Ya, apalagi kalau diteruskan akan lebih jauh lagi. Tapi kekristenan jauh sekali berbeda. Kalau boleh jujur, mestinya sorga bukan sasaran kita. Tuhan sasaran kita. Kalau saya kasih ilustrasi tentang rumah tangga. Maaf sekali lagi tentang wanita ini. Seorang wanita mau menikah dengan seorang laki-laki kaya. Timbul pertanyaannya. Kalau kita memberikan konseling, tujuan adik mau menikah dengan laki-laki kaya itu apa? Karena ingin hartanya atau karena memang mencintai hatinya? Pasti jawabannya bilang hati. Tapi tujuannya harta. Kok nggak amin? Kalau mau jujur dia berkata karena hartanya. Jadi kadang-kadang nggak heran juga ada wanita-wanita muda mau menikah dengan orang tua, laki-laki yang kaya. Udah tua tapi ya karena kaya. Tidak sedikit hal yang terjadi. Motifnya salah menurut saya. Kekristenan juga begitu kalau nggak diluruskan Ibu Bapak. Tujuan kita jadi Kristen, tujuan kita beribadah, tujuan kita berjuang, tujuan kita melayani apa? Mau masuk surga. Menurut saya enggak usah Anda bersusah payah. Saudara percaya Yesus mati ditebus dosa, pasti masuk surga. Dan itu bukan perjuangan kita, itu cuma dampak hasil dari pengorbanan Kristus. Enggak usah pusingkan soal surga. Tapi pusingkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Sorry nih, nanti akhirnya ada yang tersinggung, nyelekit nih. Gak apa-apa ya, jadi motivasi jadi lurus ya. Di mata Tuhan lebih menyenangkan, jadi kita gak salah kaprah gitu. Saya bisa bayangkan kalau saya jadi laki-laki kaya, untung belum jadi. Terus kemudian istri saya ternyata menikah dengan saya dengan motif yang salah. Sesungguhnya dia tidak mencintai saya, dia cinta karena saya kaya. Saya pasti sakit hati loh Bu Bapak. Betul nggak Bapak-Bapak? Jadi dia tidak mengasihi saya. Wanita ini akan tetap mencintai saya selama saya harta masih punya. Atau dengan kata lain harta saya masih banyak. Gimana kalau saya bangkrut? Ditinggal. Dan itu kan menyedihkan kalau kekristenan seperti ini. Menyedihkan kalau orang-orang beragama seperti ini. Sesungguhnya dia tidak mencintai Tuhannya. Yang dia incar, yang menjadi sasaran adalah cuma surga. Atau dengan bahasa lain, yang diharapkan adalah cuma upah saja, rewardnya saja. Jangan Anda bilang berkata, oh enggak orang Kristen mah. Tidak sedikit orang Kristen jadi Kristen karena ingin dapat berkat Tuhan. Percaya Yesus lu di agama lain kan bangkrut ya, coba percaya Yesus, itu diberkati lu, tokonya dirame lu. Lama-lama Yesus kayak pesugihan. Enggak ada bedanya dengan Gunung Kawi Ibu Bapak. Ini salah kaprah.
Biasanya terjadi pada Kristen-Kristen baru. Kristen lama nggak boleh seperti ini lagi. Harus dirubah. Harus semakin dewasa dengan pengertian yang lebih dalam. Untuk apa kita mengiring Tuhan. Makanya saya memberikan judul, andaikan Tuhan tidak menciptakan sorga dan neraka, apakah kita masih mau mengiring Dia? Gak ada sorga, gak ada neraka. Nanti mati tinggal dengan Tuhan aja. Walaupun begitu, saya percaya pasti ada tempat buat kita. Kenapa? Karena firman Allah sudah mengatakannya. Aku telah pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Itu kata-kata yang pasti. Saya cuma mengandaikan. Kalau toh surga gak ada, mestinya tetap setia ikut Tuhan. Bukan begitu ya? Kekristenan itu bukan cuma beragama, yakin sesuatu. Tapi kekristenan adalah pergaulan sebetulnya. Kalau judul atau tema yang diberikan kita tidak dibiarkan sendiri, itu artinya dia mau bergaul dengan kita, dia mau dekat dengan kita, dia mau bersama-sama kita. Itu bukan bicara soal sorga itu, bicara soal komunikasi, bicara soal kebersamaan dengan Dia. Sementara yang lain cecar sorga terus yang dibicarakan sorga terus, apa sorga terus, nggak bermutu menurut saya. Kalau ibu-ibu atau para istri yang disasar cuma harta terus, rumah tanggamu gak bermutu. Kebahagiaanmu semu. Sungguh semu. Cintamu gak sejati. Ya, cintamu bersyarat. Gitu loh. Mestinya kita mengasihi Tuhan, mengasihi suami, pasangan kita, suami sebaliknya juga. Jangan juga berkata, aku cinta istri karena dia cantik. Nanti satu kali cantik luntur. Rata-rata di usia saya begini, wanita-wanita teman-teman saya udah nenek semuanya. Kita kan sering reuni nih. Sebelum pandemi kemarin 2 bulan sekali reuni teman-teman SMA. Jelek. Sorry, nenek rambutnya putih semua. Kalau kuning itu karena disemir aja. Itu ubanan semua, muka keriput. Berubah banyak banget gitu. Cuma saya aja, kata Bu Maria, cuma saya aja gak berubah. Yang berubah, semua berubah. Anda tahu kenapa saya gak berubah? Karena Yesus perintahkan saya jangan berubah. Seperti aku jangan berubah. Serius. 40 tahun gak pernah ketemu teman, sekali reuni, siapa gitu. Pertama kali ketemu, siapa gitu ya. Berubah banyak banget. Encim-encim semua, dulu kan amoy-amoy, sekarang encim-encim. Tua semua. Jadi jangan andalkan kecantikan. Pasti luntur. Merosot kata Paulus. Ya. Manusia lahirnya merosot. Udah jangan diandalkan. Cinta sejati gak bergantung pada itu. Begitu juga cinta kita kepada Tuhan. Bukan karena rewardnya, bukan karena upahnya, karena berkatnya. Karena sorganya, bukan. Karena pribadi Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Harus diluruskan. Kalau gak kacau kekristenan kita ini. Gak tahan banting. Maaf ya, sedangkan keyakinan yang lain sasarannya bukan Tuhannya, upahnya. Sampai bidadari yang diharapkan, bayangin. Sampai saya pikir, kok sorga tempat yang suci isinya cuma seks doang? Kok cuma hubungan saja secara intim? Kok bukan Tuhannya gitu? Saya berpikir sampai ke sana jauh. Kalau di gereja aja butuh kesucian, apalagi sorga. Mestinya kan begitu. Nah sekarang saya putar balik, kalau sorga Tuhan tidak ciptakan, neraka tidak ciptakan, kita tetap gentar kepada Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan walaupun tanpa sorga. Tujuan menjadi Kristen bukan kalau mati masuk sorga, bukan cuma itu. Itu cuma dampak kecil. Tapi pelayanan kita, keyakinan kita adalah pengabdian. Mengabdi kepada bos kita yang agung itu. Kita tunaikan tugas yang sementara yang ada di bumi ini dengan tulus. Sambil menjalani hubungan kita makin lama makin indah dengan Bapa kita, penebus kita. Mesti begitu. Menikah pun sama. Tujuan utama kita menikah dengan sang pangeran kita. Bukan karena kekayaannya. Bukan supaya hidup jadi mudah lebih enak. Tapi mau mengabdi dengan dia, mengasihi dia dengan tulus. Dan terus berhubungan dengan baik. Makin lama mutu kita makin baik. Dulu mungkin cinta kita eros dengan pasangan.
kecantikannya, ketampannya. Lama-lama itu kan berganti dengan filia dan agape. Kalau enggak rusak. Sebab pasangan kita kan luntur. Erosnya akan pudar nanti. Nggak bisa bertahan lama. Eros tuh nggak bisa bertahan lama. Aku cinta kamu karena kamu cantik. Berapa lama daya tahan kulit ini? Tipis ini, nggak lama akan keriput. Di atas 20 tahun ke atas sudah keriput. Itu pekerjaan anak saya kan. Jadi kasih suntik salmon, tarik benang, tarik dagu, macam-macam. Saya tahu kan anak saya dokter itu. Sekarang mulai buka klinik nih. Kliniknya sudah diperbesar. Aduh, saya pikir pusing banget ya. Saya untuk jadi laki-laki, kalau enggak saya repot banget ngurusin muka tiap hari. Tapi kan bukan itu ibu bapak. Enggak bertahan lama. Tingkatkan cinta kita jadi filia. Walaupun kamu tidak cantik lagi. Aku tetap cinta kamu. Aku mengasihi kamu. Kasihku sampai mati gitu. Cintaku sampai mati. Ya, kamu mati, saya hidup terus gitu. Sorga sesungguhnya walaupun andaikan tidak, tapi Tuhan tetap Tuhan berikan tempat buat kita sesuai dengan janjinya. Ayo. Hampir semua orang beragama mempercayai adanya Tuhan, ujung-ujungnya yang diharapkan reward itu. Aku ikut Tuhan supaya aku dapat berkat. Aku ikut Tuhan supaya hidupku mudah. Aku ikut Tuhan supaya usahaku diberkati dan aku tambah kaya. Ya. Coba bayangin aja. Bermutu gak ya begitu? Kalau dipikirkan lebih jauh, aduh betul-betul gak bermutu. Ya modus sekali ya kita ikut Tuhan. Tahu modus? Ada motif yang gak bagus sebetulnya. Di balik keyakinan kita. Aku percaya Tuhan loh. Supaya dapat hadiah, dapat berkat, dapat disembuhkan. Kalau nggak disembuhkan gimana? Mau tinggalkan Tuhan? Kan nggak gitu ibu bapak, nggak begitu. Makanya saya lemparkan judul tadi, kalau sorga tidak dicipta pun aku masih percaya Yesus. Karena dia telah tebus aku dari hukuman yang kekal. Dari kebinasaanku. Dia bayar dengan begitu mahal, pengorbanannya tiada tara. Istri yang melihat pengorbanan suami sampai berdarah-darah, saya nggak yakin dia akan tinggalkan suaminya. Nggak yakin saya. Dia pasti berkata, aku akan terus menamai sampai engkau kembali kepada Khalikmu. Istri yang baik begitu. Sebaliknya juga suami, kalau melihat istri sudah berjuang begitu rupa, menjaga merawat keluarganya, tidak akan tega dia meninggalkan istri yang seperti itu. Sama dengan kita kalau melihat pengorbanan Tuhan yang begitu rupa, mana tega kita tinggalkan Tuhan kita walaupun kita nggak diberikan sorga. Lihat perkataan istri ini. Ini perkataan istri begini. Ketika si istri melihat suaminya nggak kerja, nganggur, ini kan belakangan pandemi ini banyak nih. Terus sang istri bilang begini, mana mungkin sih kamu dapat rezeki, dapat berkatmu lancar. Sebab nggak pernah berdoa, nggak pernah puasa, nggak pernah beribadah. Tuh gitu tuh dari mulut istri keluar. Perkataan begini, kamu nggak pernah doa, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah. Bagaimana Tuhan berkati kamu? Timbul pertanyaan, kalau kalau kamu berdoa, berpuasa, beribadah tujuannya supaya dapat berkat ya? Nah, kan dibalikin kalimat begitu. Kalimat ini sering kali muncul, sering kali diucapkan. Mana mungkin kamu diberkati Tuhan? Doa aja nggak pernah, ya puasa nggak pernah, ibadah nggak pernah. Nah loh, jadi apa tujuan kita berdoa, berpuasa dan beribadah? Bukankah dengan kalimat tadi tujuan kita beribadah, berdoa, berpuasa supaya diberkati Tuhan, supaya enteng rezeki, supaya gampang berkat? Bukan dapatkan Tuhannya. Itu dapatkan rezekinya. Sementara ibu bapak tahu banyak orang gak percaya Tuhan. Gak punya Tuhan, orang-orang ateis. Dan hidupnya diberkati Tuhan loh. Saya udah banyak temui mereka. Salah satunya saya temukan itu dulu di kebun kelapa. Turun ke bawah ada kafe. Saya makan di situ, ketemu orang ateis. Katanya orang Surabaya. Katanya. Saya tanya, panggil engkau ya. Kok dari mana Surabaya? Ke Jakarta, oh saya bisnis.
Terus saat itu saya jumpa dia Sabtu malam Minggu. Terus saya langsung jawab, seingat saya orang Surabaya itu rajin ke gereja. Saya bilang besok ke gereja dong. Untuk apa ke gereja, dia bilang. Loh, emang engkau bukan Kristen? Enggak, saya gak kenal Tuhan. Saya ateis, saya gak percaya Tuhan ada. Kalau sekarang saya berhasil jadi pengusaha besar, itu karena keringat saya. Tuh, satu bukti di depan mata bahwa orang ateis pun bisa kaya diberkati tanpa Tuhan. Jadi kalau tujuan kita bertuhan atau percaya Tuhan untuk dapat rezeki, percuma orang gak punya Tuhan aja diberkati. Kenapa harus kita cari Tuhan untuk dapatkan berkat? Kan salah yang begini, Ibu Bapak. Orang ateis itu di dunia ini 1,3 miliar loh jumlahnya, Ibu Bapak. Belakangan ini makin banyak. Gereja-gereja di Eropa saya temukan waktu saya pergi ke Belanda, ke Eropa 3 kali saya berangkat ke sana, khotbah di Belanda juga. Banyak gereja ditutup. Dijual, di Australia pun begitu. Orang mungkin gak percaya Tuhan, tapi kehidupan mereka biasa-biasa aja. Jawaban kita adalah karena saya percaya Yesus bukan untuk hal ini. Bukan karena hal itu. Bukan karena berkatnya, bukan karena kesembuhannya. Bukan karena rezekinya. Saya mempercayai dia karena dia yang telah mati bagi saya. Menebus dosa-dosa saya. Dan itu gak ada yang gantikan, gak ada yang jual, gak ada yang bisa lakukan ini. Tuhan saya dari atas turun jadi manusia, hidup seperti saya, merasakan penderitaan dan kelemahan saya. Dan dia mati buat saya. Karena itulah saya mempercayai dia. Karena itulah saya mengabdi kepadanya. Maaf, andaikan saya pun tidak diberkati, saya tetap jadi hamba Tuhan. Dari awal tahun 80 saya melayani, tidak terpikir kalau saya memikirkan soal berkat. Enggak terpikir. Enggak punya mobil, enggak punya motor, enggak masalah. Saya bisa naik bus, saya bisa naik kendaraan lain umum. Dulu saya waktu kuliah di Petamburan, tiap hari saya naik bus. 5 tahun lebih. Belakangan Tuhan berkati saya bisa kredit motor, saya naik motor 17 tahun. Dan masalah buat saya. Saya sudah biasa susah. Jadi kalau Tuhan izinkan saya susah seumur hidup, nggak ada masalah juga. Asal saya punya istri yang setia, nggak ada masalah. Sampai sekarang pun saya tidak terbiasa dengan hidup mewah, biasa-biasa aja. Ditawarkan makan apa saja boleh, yang penting gratis buat saya. Nggak ada persoalan. Jangan mengganggu iman kita hanya karena berkat. Pengabdian kepada Tuhan jangan disamakan pengabdian dengan setan. Agak kasar dikit nih, maaf nih. Ada orang banyak pergi ke Gunung Kawi, tahu tujuannya? Supaya rezekinya melimpah. Usahanya maju, diberkati. Tadi pagi saya sudah cerita. Saya ke sana juga. Saya datang untuk menyelidiki. Saya lupa tahun berapa. Tahun ke-9 saya melayani. Saya diangkat di pendeta penuh di Surabaya. Waktu itu dengan gereja Betani. Pulang saya mampir ke Gunung Kawi. Penasaran kayak apa Gunung Kawi. Waktu pergi Gunung Kawi ada 2 bukit. Saya naik ke atas tangga. Kemudian saya melihat kiri dan kanan. Sebelah kiri restoran, ada masjid, ada apa begitu. Saya naik lagi lebih jauh bersama dengan kawan. Ke kanan ada kuburan. Nah kuburan itu menjadi tempat pesugihan tuh. Di depannya ada sebatang pohon menjadi tempat penyembahan. Banyak orang duduk di bawah untuk mendapatkan rezeki. Termasuk kakak-kakak saya dulu sebelum percaya Yesus. Sering pergi ke Gunung Kawi supaya toko emasnya rame. Dulu Cihuda sisi saya juga punya toko emas. Pesugihannya tambah, harta tambah. Kalau tanya, tahu nggak siapa yang memberkati? Nggak tahu. Yang penting saya datang kemari diberkati ya. Saya tambah kaya. Pulang bawa gantungan-gantungan merah tuh, taruh di depan pintu, taruh di laci segala macam tuh. Isinya kemenyan, saya pernah bongkar. Dari dukun-dukun di sana. Kalau kita juga mengikut Tuhan dengan cara yang sama, dengan motif yang sama, nggak ada bedanya orang-orang pergi mencari setan juga. Karena setan pun bisa memberikan rezeki yang sama seperti yang Tuhan berikan. Nanti saya bisa buktikan buat saudara. Ada kalimat di dalam Lukas 4 ayat 7, perhatikan baik-baik. Jadi jikalau engkau menyembah aku, percaya kepadaku, seluruh kekayaan ini akan menjadi milikmu. Amin gak? Ayo loh. Saya cuma kutip aja. Kutip
Kalau membaca keseluruhannya kita tahu maksudnya. Tapi kalau kita kutip ayat bisa sesat. Makanya pengkhotbah yang baik nggak boleh hanya mengutip, harus tahu konteksnya. Bahkan kalau bisa baca sebelumnya supaya kita tahu tujuan si penulis itu apa. Kalau kita kutip ayatnya 1 saja ayat 7, jadi jika engkau mau menyembah aku, kuberikan kekayaan ini. Anda langsung bilang amin. Anda tahu nggak latar belakangnya apa ayat ini muncul? Waktu Yesus dicobai, dibawa oleh setan ke bumbungan tinggi untuk melihat seluruh kemuliaan dunia. Setan bilang, "Hei Yesus, kalau engkau mau menyembah aku, ya Tuhan suruh menyembah setan." Bayangkan tuh. Setan berkata, "Hei Yesus, kalau engkau mau menyembah aku, ayo kerjasama denganku, jadi pengikutku, aku berikan seluruh kekayaan ini." Waktu itu Yesus dibawa ke bumbungan tinggi kan bisa melihat kemuliaan kota itu. Kita yang gak ngerti ini akan bilang, amin. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Makin kaya. Kalau tujuan kita salah, motif kita ikut Tuhan salah. Ngawur. Jadi mengaminkan yang sesat. Setan yang menawarkan kepada Yesus kekayaan ini. Yesus langsung tolak. Maaf. Yang kusembah cuma Tuhan. Dari mulai ubah batu jadi roti dia tolak. Lemparkan diri ke bawah, ditopang oleh malaikat dia tolak. Menyembah aku beri kekayaan, ditolak juga oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu hanya Yesus, hanya Tuhan yang patut sembah. Tidak boleh lagi yang lain. Harusnya kita juga begitu. Tujuan kita iring Tuhan itu bukan harta, bukan kemuliaan dunia. Harta yang kita kumpulkan mati kan gak dibawa kan? Saya sudah kuburkan orang, ratusan orang. Terakhir saya kuburkan kemarin teman. Dari orang susah sampai kaya banget dia. Dia punya usaha dagang di pasar pagi. Wah jadi melambung hebat banget. Bisa beli kuburan. Terakhir dia beli kuburan bukan beli satu petak itu buat puluhan orang. Jadi dia dikubur, dia gembalanya pun dikasih kuburan. Gembalanya dikasih kuburan di depan. Dia di belakang. Bombanya besar sekali. Di San Diego. Ibu bapak kekasih. Bukan itu tujuan kita. Saya udah kuburkan banyak orang. Hartanya semua ditinggal. Maaf ya. Kalau sasaran hidup kita hanya untuk menumpuk kekayaan. Kita pikir akan kita bawa. Nyesel loh. Ayub berkata, aku dulu lahir aja telanjang. Mati pun aku telanjang. Jadi kalau sasaran kita ikut Tuhan menumpuk kekayaan. Kita pikir kekayaan ini akan kita bawa dan membuat kita bahagia. Kecewa banget dah. Nyesel dah. Saya tahu saat ini sedang banyak di neraka, bahkan di surga juga. Nyesel. Dia bilang, aduh puluhan tahun ku kumpulkan, tinggalkan juga. Sekarang ku bawa cuma apa? Apa yang kita bawa nanti di sana? Saya selalu tekankan dalam banyak khotbah saya belakangan ini, bukan karena ingin mati, bukan, tapi karena banyak melihat kematian. Karena pandemi kemarin, ribuan orang, bahkan jutaan orang mati. Itu nggak ada yang dibawa. Belakang rumah saya kan kuburan. Kita sebut kuburan apa saya lupa ya. Di belakang perumahan saya itu ada tanah di tempat kuburan. Itu ngantrinya minta ampun. Saya kebetulan ada di belakang rumah itu, jadi melihat itu ambulan nggak bisa nurunin mayat karena lubangnya belum dibuka. Lubangnya belum cukup sampai harus pakai traktor ngegali lubang itu. Begitu banyaknya orang meninggal. Jadi nyawa sampai nggak begitu berharga ketika pandemi itu melanda Jakarta. Hebat banget dah. Saya pikir kota-kota lain termasuk Surabaya juga alami hal yang sama. Memang nggak ada harganya nyawa manusia saat itu. Mestinya kita disadarkan betapa singkat dan pendeknya hidup ini. Apa yang kita miliki semua ditinggal. Bahkan nama besar kita pun lama-lama dilupakan orang. Anda kenal pendeta siapa yang hebat dulu di Indonesia? Udah mulai dilupakan orang. Pak Paryaji baru saja pulang. Yeremia sudah meninggal duluan. Ishak Leo sudah meninggal. Kabar Mempelai sudah. Siapa pendeta hebat semua yang dulu dipakai Tuhan. Udah mulai dilupakan orang. Termasuk bintang-bintang hebat seperti Elvis Presley, Michael Jackson. Kita pun dilupakan orang. Orang itu aja nggak diingat orang, apalagi mati ya nanti. Kita akan menghadap dia. Tuhan tahu bagaimana kita mengasihi dia. Jadi jangan sampai kecelek dengan ayat ini. Bukan tidak boleh kaya. Oh, siapa bilang harus.
Harus lagi. Dengan jemaat yang kaya, kita mudah membuat program, melakukan program-program gereja. Memang program gereja bagaimana butuh dana. Tapi sasaran kita bukan itu. Cintai Tuhan dengan tulus. Motifnya bukan kekayaan, tapi hati Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak memberikan kekayaan dunia ini, aku tetap mencintai Dia, mengasihi Dia. Kita harus jujur dah, maaf sekali lagi. Sejak saya kuliah dulu, saya ingat dengan istilah teologi kemakmuran. Dan itu menjadi kontradiksi, perdebatan terus. Tidak sedikit gereja-gereja besar justru menekankan teologi ini. Seakan-akan mengukur sebuah kebenaran atau orang yang betul-betul dikasih cintai Tuhan dilihat dari kekayaannya. Makanya gak heran banyak pendeta-pendeta, maaf ya, pakai cincin hebat-hebat di tangan. Dulu pernah saya tegur satu teman, karena teman sih bukan tegur lah, nasihatkan dia. Dia baru saja dikasih cincin berlian 75 juta kalau gak salah. Saya undang khotbah di gereja. Dari mulai pujian dia gak pernah nyanyi. Gak ikut nyanyi. Nggosokin cincin. Dalam hati saya ini orang norak banget sih itu. Baru dikasih cincin 75 juta. Ya memang mungkin seumur-umur gak pernah. Gosok aja. Saya khotbah, dia turun, dia bicara. Wah, di mimbar pun kesaksiannya itu aja sih. Cinta terus dari awal sampai akhir. Bagaimana dikasih cincin, berdoa untuk cincinnya. Gitu. Selesai, saya panggil teman. Bro, saya bilang kita kan dekat. Kamu pujian gak nyanyi, itu jemaat tegur saya tuh. Dia bilang, Om Sam, kok temannya itu gak nyanyi pujian, gak berdiri, gak tepuk tangan, gak nyanyi gitu. Waktu itu kan belum pakai masker, dia kelihatan kalau gak nyanyi kan. Kalau sekarang, kalau pakai masker nyanyi gak ketahuan. Saya bilang, jangan gitu. Nah, kamu di mimbar bukan beritakan firman yang banyak, malah kesaksiannya cincin melulu. Ini jangan jadi begitu dengan istilah, jadi sombong banget, norak banget. Yuk tahu nggak? Yuk pakai cincin di tangan, begini-begini khotbah juga. Saya cincin ini di jantung 3 lebih mahal dari cincin di tanganmu. Saya kebetulan 3 tahun lalu di ring 3 sekaligus. Tahu harganya berapa? 450 juta. Lebih mahal dengan cincin yang di jari. Saya justru tambah kaya, tambah rendah hati. Begini, aduh Tuhan jangan tambah cincin lagi dong. Tambah cincin lagi, waduh, dekat sama maut ini. Makin banyak cincin kan makin bahaya ibu bapak, betul gak? Satu cincin itu paling murah 75 juta. Kalau 3 bayangin udah 200 lebih. Upah dokter, upah alat 400 juta lebih untuk cincin aja yang di jantung saya. Saya bilang saya punya cincin gak nyombong, malah saya sembunyikan. Saya bilang aduh Tuhan, tolong dong. Makin rendah hati dengan cincin ini. Lu baru tahu cincin aja gini-gini saudaraku. Kesaksian lagi. Norak banget. Kenapa? Itu. Karena tersisip dengan kemakmuran itu. Inilah kenyataannya. Orang banyak iring Tuhan karena mengejar roti, mengejar berkat. Mau bukti saudara? Ini dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 29 disebutkan. Ketika orang banyak mengikuti Yesus, menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, guru atau rabi, kapan engkau ada di sini? Yesus gak bilang barusan kemarin, enggak. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, langsung to the point Yesus itu. Langsung membaca motif hatinya. Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena cintaku. Bukan karena kamu melihat tanda-tandaku bahwa aku Mesias Allah itu. Melainkan kamu telah makan roti. Karena mujizat roti itu kamu jadi kenyang. Itu yang dicari. Dari dulu sama sampai sekarang. Nah ini kan jadi salah nih, mesti diluruskan nih. Cinta bersyarat. Modus ini. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa atau lakukan sebuah pelayanan pengabdian yang kekal. Dulu saya pernah berkhotbah dengan satu judul, kumpulkan harta yang kekal, bukan harta yang sementara. Walaupun kita tahu harta yang sementara ini diperlukan, tapi harus konsen kepada yang kekal.
Tanyakan kepada diri kita, kalau kita mati apa yang bisa saya bawa nanti ke sana? Kalau saya kumpulkan sesuatu, apakah bisa sampai bawa kepada kekekalan? Kalau enggak, jangan itu konsen kita. Saya yakin kok walaupun kita konsen pada kekekalan, Tuhan gak melupakan roti buat kita. Percayalah, kalau burung di udara dipelihara, bunga bakung tetap didandani walaupun tidak diurus orang. Anda yang pergi ke Israel, bunga bakung tumbuhnya banyak di padang, gak diurus orang, tumbuh dengan warna indah. Tuhan pelihara dengan kata lain. Jadi jangan takut dengan makan minum, dengan pakaian saudara. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, ayo tingkatkan mutu cinta kita kepada Tuhan dengan tulus, dengan motif yang lebih baik gitu. Mungkin awalnya karena berkat Tuhan, mungkin awalnya karena kesembuhan, mungkin awalnya untuk pertolongan, mungkin awalnya banyak itu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kita harus mengasihi dia dengan tulus hati. Bukan karena sesuatu, tapi karena pengorbanan dia. Karena cinta Tuhan saja. Jadi kalau melihat ayat tadi, Yesus itu kecewa. Karena Yesus membaca setiap motif orang datang ikut dia. Lu mah gara-gara makanan, gak mujizat aja. Makanya gak heran kalau ada KKR mujizat rame. Kalau ada pendalaman doa pagi, sepi. Betul atau betul? Iya, coba bikin KKR. Rame, kesembuhan ilahi disertai dengan mujizat. Banyak promosi, pendeta-pendeta sekarang suka promosi. Bikin sensasi juga. Di Jakarta tuh ada banyak model begini. Banyak model begini. Saya mempertahankan ciri khas gereja saya. Tidak tawarkan mujizat, tidak tawarkan berkat. Dan saya mendidik jemaat untuk jadi dewasa. Ikut Tuhan harus benar motifnya. Bukan lagi waktunya Tuhan harus memberi, engkau yang harus memberi bagi Tuhan. Tuhan sudah berkati tiap hari, tiap waktu, tiap detik buat kita. Kecewa Tuhan melihat orang seperti ini. Datang ke Yesus bukan karena cinta, karena gara-gara itu 5 roti dan 2 ekor ikan tuh. Tadi saya bilang yang makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Karena yang makan laki-laki sisa 12 bakul. Kalau yang makan perempuan habis dibawa pulang. Karena ibu-ibu suka ngebungkus masalahnya. Penceramah-penceramah dalam keyakinan lain suka nawarkan begitu. Makanya sampai investasi pun muncul tuh. Ditawarkan nanti kalau kamu kasih sekian, Tuhan berkati. Ingat gak? Di medsos tuh banyak tuh. Pimpinan-pimpinan agama tuh yang menawarkan begitu. Ayo yuk tabur sekian. Dipanggil ke panggung. Ditanya yuk punya uang berapa? Mau gak sekarang semua isi dompetmu diserahkan ke Tuhan. Tuhan ganti nanti 3 kali lipat, 60 kali lipat, 3 kali lipat, berlipat-lipat. Itu yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Saya tahu tiap kali kau tabur pasti kau tuai. Itu hukum pasti ada. Tapi motifnya yang benar. Disertai dengan cinta yang tulus. Sama seperti seorang istri kalau memberi pada seorang suami pada istrinya. Mah, ini aku berikan uang ini dengan tulus hati, gitu. Bukan dengan embel-embel, itu bukan cinta itu dagang itu, ya, dagang itu. Andaikan Tuhan tidak memberikan sorga, tidak ciptakan neraka. Untuk neraka, walaupun neraka tidak ada, saya tetap gentar kepada Tuhan. Bukan karena takut saya masuk neraka kalau saya taati firman. Tapi karena saya mengasihi dia. Harus begitu. Saya cinta pada papa mama, semua perintah ku taati. Kenapa? Karena aku cinta papa mamaku. Ku hormati dia. Bukan takut dihukum. Murid-murid juga mestinya di sekolah diajarkan begitu. Ya kalau bikin PR bukan takut dihukum. Karena tanggung jawabmu. Guru yang kau ajarkan itu mesti kau hormati gitu. Dengan motif begitu aja lebih tulus tuh. Lebih tulus. Lebih sungguh. Kalau takut hukuman kan, nanti banyak cara untuk menghindar. Nggak masuk sekolah lah. Segala macam, banyak cara. Andaikan Tuhan tidak ciptakan sorga dan neraka, masihkah kita masih jadi umatnya? Masih. Bukan karena surga neraka aku percaya Yesus, bukan.
Masihkah kita mengabdi dan beribadah kepadanya, melayani? Masih, bukan karena surga dan neraka aku melayani dia. Masihkah aku ingin berbuat baik? Semata-mata berbuat baik bukan karena aku dapatkan upah dan pahala. Bukan semata-mata itu. Lihat ya, banyak orang berpikir begini. Pak, setelah kita percaya Yesus masih perlu berbuat baik nggak? Kan perbuatan baik kita ini kan tidak menyelamatkan. Betul. Agama lain berbuat baik itu menebus dosanya. Agama lain. Kita ditebus dosanya bukan karena perbuatan kita, tapi karena kematian Yesus. Setelah kematian Yesus, kita dijadikan ciptaan yang baru. Terus udah ciptaan baru, tingkah laku baru, karakter baru. Perlu nggak berbuat baik? Nggak usah disuruh. Karakter yang baru ini akan otomatis berbuat baik. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Bukan untuk dapat upah urusan Tuhan. Dia mau kasih berapa, mau kasih apa, terserah Tuhan. Setelah kita jadi ciptaan yang baru, berkarakter baru seperti Kristus, otomatis kita berbuat baik. Jadi garam dan terang dunia kata Alkitab. Jadi saksi bahwa orang yang sudah dalam Yesus jadi ciptaan yang baru. Tingkahnya seperti Yesus. Tingkahnya akan seperti meniru Yesus. Makin lama makin serupa dengan dia. Bukan dapatkan upah. Tapi supaya saya makin serupa dengan dia. Otomatis itu gak usah disuruh. Karena sudah diciptakan yang baru. Kecuali pertobatan kita gak sungguh. Kita masih nempel dengan ciptaan yang lama. Gak berubah-ubah. Kalau gak berubah gak bisa seperti Kristus. Gak bakal jadi bisa garam dan terang dunia. Jadi perbuatan baik kita gak usah disuruh. Otomatis berbuat baik. Karena kita telah menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau kita berbuat baik pun semata-mata bukan dapat upah. Itu urusan Tuhan. Kita ingin jadi saksi, jadi garam dan terang dunia. Biar orang tahu dalam kita ada Yesus. Dalam kita ada Yesus. Maka itu berbuat seperti Yesus. Jadi kesimpulannya, andaikan Tuhan tidak ciptakan surga, tidak ciptakan neraka, aku tetap percaya dia, melayani dia dan tetap berbuat baik. Bukan karena neraka, bukan karena surga. Karena aku ingin membalas kebaikan Tuhan. Pasti dikasih gak sih Pak? Ya otomatis Tuhan siapkan tempat tinggal buat kita. Otomatis. Oleh sebab itu, miliki kasih yang bermutu, yang tanpa syarat. Jadi kalau yang bermutu tanpa syarat. Kalau baru pakai syarat-syarat itu gak bermutu. Ya, gak bermutu. Aku berbuat baik supaya aku dibalas baik lagi. Ya kalau kita berbuat baik itu dibalas baik lagi, di pasar pagi banyak tuh. Semua pedagang itu begitu. Gue kasih utang nih, entar kalau gue butuh gue utang lagi sama lu ya. Karena pedagang begitu. Para pedagang gitu gak usah diminta. Lu butuh berapa gitu. Nanti waktu saya butuh saya cari kamu ya. Itu orang-orang dagang begitu. Gak Kristen mereka. Saya tahu karena dulu pasar pagi itu rumah saya. Dibongkar Mangga 2 itu. Itu rumah saya di situ. Jadi saya banyak main ke sana. Teman-teman banyak pedagang di sana. Kalau untuk utang aja gampang dan mereka tanpa syarat, nggak pakai surat, nggak usah pakai jaminan, karena mereka saling memberi pinjaman. Satu kali Tuhan ingin menguji ketulusan muridnya, karena Tuhan menemukan Simon Petrus sudah menyangkal dia. Anda kan tahu ya, dulu ngomongnya. Ketika orang mulai murid-murid Tuhan meninggalkan Tuhan, lalu Tuhan bertanya kepada 12 muridnya. Dia bilang, apakah kalian gak ikut seperti mereka, tinggalkan aku? Terus kemudian Simon berkata, Guru, sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku tidak. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan meninggalkan engkau. Senang Yesus dengar gitu. Saat Yesus ditangkap, murid-muridnya melihat di Getsemani Yesus ditangkap. Memang awalnya Simon Petrus membela Yesus, menebas telinga salah satu penjaga, pengawal atau penangkap itu. Yesus bilang bukan dengan cara kekerasan seperti ini. Yesus dibawa ke pengadilan ke rumah Imam Kayafas. Petrus masih ikut di perapian, di tabunan itu. Tiba-tiba ada orang bertanya dari tentara, seorang wanita dan orang lain. Dia, kalau kulihat engkau yang selalu ikut dengan Yesus kan, kamu pergi Yesus. Langsung Simon muncul tabiat aslinya, menolak. Enggak, aku bukan bangkit Tuhan. Aku bukan, sumpah.
Kalau bahasa saya sumpah. Pada saat ketiga kalilah Yesus menengok dia. Saat itu Yesus keluar dari pengadilan Kayafas. Melihat Simon. Lalu ayam berkokok 3 kali. Itu kalau ayam jantan. Kalau betina berkotek ya. Ibu bapak kekasih, sangat mengecewakan sekali. Tabiat dan karakter Simon itu mewakili begitu banyak orang Kristen. Begitu banyak orang Kristen. Jadi Yesus bertanya ketika Yesuslah bangkit dari kematian menemui muridnya di danau. Dia panggil Simon. Simon, aku bertanya kepadamu ya. Apakah sungguh kau mengasihi aku seperti perkataanmu yang dulu? Jawabnya awalnya, wah Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Segala macam, 2 kali begitu lagi. Ketika 3 kali mata Yesus melihat mata Simon, sungguh kau mengasihi aku? Simon nunduk langsung, bersalah. Sungguhnya aku tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh, dengan tulus. Engkau tahu hatiku Tuhan, engkau tahu hatiku. Sungguhnya aku mengasihi engkau Tuhan. Ajarku lebih tulus lagi mengasihi. Nah saat itulah muncul kalimat yang diperlukan Tuhan. Yang pertama dan kedua jawabannya masih bersyarat. Jawaban Simon, aku mengasihi engkau masih bersyarat. Tuhan, aku mengasihi engkau kalau aman. Aku mengasihi engkau Tuhan kalau diberkati. Aku mengasihi engkau melayani engkau Tuhan. Mengabdi kepadamu selama hidupku masih tenang-tenang aja. Tapi kalau terancam, kalau lagi sakit, kalau lagi bokeh, kalau diusir orang, kalau nggak dipuji, kalau dicela di gereja, kalau, masihkah kita mengasihi dan mencintai Dia? Nah kalimat yang terakhir itu yang kubutuhkan Simon, kasihmu yang tanpa syarat. Model-model cinta kayak Eros kan kalau saya seringkali memberikan konseling pernikahan pada anak-anak muda. Moy, yang perempuan namanya Amoy. Kenapa kamu mau menikah sama si Aliong? Ujung-ujungnya karena kalau aku cinta dia, mau menikah dia setelah aku lihat depositonya. Aku lihat tabungannya besar Pak. Aku aman deh hidupnya. Jadi kalau kaya aku nikah dengan dia. Kalau udah mulai kasih yang tak bersyarat, walaupun aku tidak disembuhkan, walaupun aku belum diberkati, walaupun aku masih dalam masalah, walaupun doaku belum dijawab, aku masih mengasihi dia. Ini kebaktian terakhir toh, Bu Maria nggak apa-apa yang dikit ya. Saya berikan contoh ada 3 anak muda, Sadra, Mesha, Abednego, masih ingat kan? Sebuah peristiwa menimpa dia di Daniel pasal 3. Ketika itu Sadra, Mesha, Abednego diharuskan menyembah patung Nebukadnezar. Semua jika tidak mati hukumannya. Dibakar hidup-hidup. Tahu, mereka udah resikonya tahu. Di tengah-tengah orang yang telah menunduk menyembah patung itu, mereka bertiga tidak tetap berdiri. Bayangin, ada ribuan orang lagi berdiri, terus menyembah, semua menyembah. 3 yang berdiri kelihatan. Walaupun di tengah-tengah kelihatan dia berdiri bertiga, yang lain semua tunduk, yang semua tengkurap, dia berdiri kelihatan. Panggil, kasih alasannya mengapa tidak menyembah. Abang dikasih ultimatum, ini terakhir kata raja, aku mencintaimu, aku mengasihimu, tapi kalau engkau tidak menyembah patung ini sudah peraturannya, mati hukumannya. Aku beri kesempatan sekali lagi, udahlah gini aja gini. Yuk menyembah aja sedikit aja begitu, ya. Kamu minta ampun sama Tuhanmu, selesai kan? Kan bisa begitu. Kita bisa berdalil macam-macam. Yaudah menyembah sebentar, itu pulang minta ampun dah. Masa Tuhan gak ampuni? Kan kamu selamat dari api dunia ini, kamu juga bisa minta ampun sama Tuhan. Beres. Oh, 3 pemuda ini udah punya prinsip. Enggak, mati pun enggak apa-apa. Saya gak suruh Anda begini ya. Ini kasusnya terlalu berat. Ketika diberi kesempatan sekali lagi, mereka bilang, ya, ini kalimat yang terakhir. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Andaikan Tuhan tidak menolong aku tuh,
Walaupun aku nggak dapat reward, nggak dapat pertolongan, aku nggak disembuhkan, doaku belum dijawab, aku tidak akan menyembah dewa itu. Mantap. Masih muda lu. Mantap sekali. Harusnya cinta kita seperti itu. Walaupun aku tidak jadi kaya, walaupun aku tidak diberkati, walaupun doaku tidak dijawab, walaupun masalahku belum selesai, aku tetap cinta Tuhan. Aku mengasihi dia dengan tulus. Ya, jangan dagang ya sama Tuhan ya. Tuhan, kalau aku berkati, aku setia lah Tuhan. Tuhan kalau aku diberkati, aku akan begini lah Tuhan. Nanti Tuhan kalau aku diberkati, aku sumbangkan ini. Jangan nunggu diberkati baru sumbang sekarang di tengah-tengah kesusahanmu kalau engkau mengasihi dia. Sama seperti seorang janda yang memberikan 2 peser uang miliknya sendiri. Saya gak suruh Anda pulang bawa hartamu semua kemari. Bukan. Berikan tiap kali engkau memberikan dengan tulus hati. Jangan menunggu dia memberkati kita. Itu namanya dagang. Jangan berdagang dengan Tuhan. Jangan barter dengan Tuhan. Sebelum kita mencintai dia, membalas cintanya, dia sudah mati buat kita. Tuhan gak barter dengan kita. Dia sungguh mencintai saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin mengajak saudara mengaitkan sebuah pujian. Mari pemusik. Ujilah aku Tuhan, karangan Pak Niko. Ketahuilah akan hatiku. Puji Tuhan. Tahu lagu ini ya, lagu lama ya. Baik. Saya ingin mengajak jemaat semua menguji hatinya. Puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tuhan membaca setiap hati kita. Orang lain tidak mengerti kita, tidak bisa membaca pikiran dan perasaan kita, tapi Tuhan sangat tahu. Jika mungkin hari ini motif kita masih keliru dan salah, mari kita perbaiki. Karena Tuhan tahu kita tidak mencintai dia dengan tulus hati. Kita masih berdagang, kita masih memberikan syarat-syarat buat Tuhan. Apakah pengorbanan Tuhan tidak cukup buat kita? Nyawanya dipersembahkan buat kita? Saya yakin bahwa kalau Tuhan mampu memberikan nyawanya, memberikan tebusannya, dia pasti mampu memelihara kita dan mau menjaga kita. Dia selalu rela menemani kita kemanapun kita ada. Masakan kita membalas dengan kasih yang bersyarat? Kan motif yang salah, hanya mendapatkan reward dan hadiah semata? Mari ubah hati kita, mari ubah motivasi kita, mari ubah tujuan kita. Kasihi layani Tuhan dengan tulus hati. Percayalah saudara yang sedang menemui jalan buntu, Tuhan bukakan 1000 pintu. Saudara yang sedang memiliki masalah, Tuhan bukakan solusinya buat saudara. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, karena dia sangat perhatian dan mengasihi kita. Jangan lagi engkau tanya apa yang Tuhan mau berikan buat kita. Sekarang tanyakan kepada kita apa yang kita bisa lakukan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mampukan kami mentaati firman-Mu pada hari ini. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Pendeta Samuel Si untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak Pendeta Samuel Si. Baik Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan tidak terbuang sia-sia, boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Si yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai kehidupannya semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan, menjadi berkat bagi banyak sesama Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau juga memberkati keluarga dari Bapak Pendeta Samuel Si Tuhan. Berkati istri, anak-anaknya, mantu-mantunya, bahkan cucunya, berkati semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Kau menyediakan setiap kebutuhan mereka. Terpuji nama-Mu ya Allahku, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari berkati setiap tangan-tangannya memberi, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, sebab kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, persembahan boleh dijalankan, bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Saudara bisa langsung scan QR Code yang ada di layar LED. Kemudian Bapak Saudara bisa langsung transfer ke nomor rekening gereja. Dan yang ketiga, Bapak Saudara bisa memasukkan persembahan tersebut ke amplop, dan amplop tersebut dimasukkan di kotak persembahan yang ada di lantai 10 maupun lantai 1 di depan lift. Saya akan memberikan waktu bagi Bapak Saudara untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dan sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk kegiatan gereja selama sepekan ke depan, mari kita sama-sama saksikan HFC News berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sedulur. Wong sabar iku rezekine jembar. Nek wong ngalah uripe bakalan berkah. Shalom jemaat Tuhan. Langsung saja kita simak beberapa agenda dari gereja kita yang tentunya bisa menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, doa pagi membangunkan fajar masih diadakan jam 4:30 pagi. Lebih tepatnya jam 4.25 karena dimulai dari membaca kitab Amsal. Ingat Bapak Ibu Om Tante, bangun pagi ya, biar rezekinya nggak dipatok ayam. Hari Selasa ada Family Cell Hybrid. Anda bisa datang di HFC Kota lantai 2, atau Anda bisa online via Zoom di jam yang sama, jam 7 malam. Kamis ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang diadakan sama seperti ibadah minggu, jam 7 pagi, 9, dan jam 11 pagi. Untuk doa malam yang biasanya diadakan hari Kamis minggu terakhir, kali ini digabungkan dengan ibadah kenaikan. Jumat, waktunya Premier Worship for Healing, jam 7 malam. Worship for Healing ini kami berikan yang terbaik untuk Anda semua, dan tentunya untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Jangan lupa dibagikan ya. Doa puasa Sabtu ini masih diadakan jam 11 pagi di HFC Kota Embong Sawo. Kalau anak muda, paling seru kita bersama dengan teman-teman kita. Nah, bagi kalian yang berjiwa muda seperti saya, ayo hadir dalam Youth Pro Cell Sabtu ini jam 5 sore di JAS lantai 2. Sunday Service minggu depan di tempat ini masih diadakan jam 7 pagi, 9, dan jam 11 pagi. Seluruh
Seluruh ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak minggu ceria. Sedangkan ibadah diakonia diadakan jam 1 siang di HFC Kota Lantai 2. Untuk informasi tambahan, kita simak yang berikut ini. All right, everybody. Come on, put those hands together. Come on, come on. Hey! Happy birthday, Randy! Happy birthday, Randy! Happy birthday, Randy! Woo! Hey! All right, here we go. The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Hey! The price that you pay gives us life. Hosanna, Hosanna, forever we worship you. Hosanna, forever we worship you. The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light. The price that you pay, the price that you pay gives us life. Hosanna, Hosanna, forever we worship you. Hosanna, forever we worship you. Happy 19th anniversary, Ladies Muslim HFC Kota. God bless you. God, we give you praise. Yes. Hallelujah. Jemaat Tuhan, itu semua informasi yang bisa kita bagikan untuk Anda semua. Seluruh informasi ini juga bisa Anda lihat di warta gereja kita. Dan jemaat Tuhan, jenenge urip mesti ake cobaan. Yen ake saweran kuwi jenenge dangdutan. Sugeng dinten Minggu, Gusti Yesus berkahi. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Samuel yang hari ini melayani kita dalam 3 kali ibadah. Saudara jika ingin mendapatkan 2 khotbah yang lain, saudara bisa lihat lewat YouTube ya, Happy Family Center. Dan jika saudara diberkati, saudara silahkan share ya. Untuk bukan hanya kita yang diberkati, tapi keluarga kita, kerabat, sahabat kita. Ajak saudara untuk mereka juga bisa beribadah secara on-site. Jangan lupa Kamis ini tanggal 26 Mei kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jam 7, jam 9, dan jam 11. Dan untuk puasa raya 40 hari, 30 hari sudah kita udah jalankan. Dan 10 hari sisanya kita akan mulai dari tanggal 26 Mei sampai 4 Juni. Tepat tanggal 5 Juni kita akan merayakan ibadah Pentakosta, ya, ibadah turunnya Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku selalu menopangku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
warta atau news HFC saudara bisa dapatkan ya lewat Scan Me ya, nanti saudara bisa dapatkan, atau kalau saudara mau melalui WA Center saudara bisa dapatkan ya HFC Kota News. Setiap minggu saya juga menulis suara gembala untuk bisa dijadikan saudara bahan bagi Family Cell. Hari Selasa tetap ada Family Cell Hybrid. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati sepanjang hari ini. Sebentar lagi juga Tuhan di Embong Sawo diadakan ibadah diakonia. Tuhan juga menyertai, memberkati. Hari Kamis ini tanggal 26 Mei kami akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yesus sudah ada di dalam surga. Supaya Roh Kudusnya boleh dicurahkan, menyertai kami semua selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan datang kembali kali yang kedua. Engkau mau kami boleh berjaga-jaga, mempersiapkan hidup kami. Kesempatan yang hanya satu kali ini tidak akan kami sia-siakan. Kelak Tuhan ketika kami meninggalkan dunia ini tidak ada satupun yang kami bisa bawa harta benda. Kecuali Tuhan kami mewariskan iman kami kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biar kami semua bersehati, bersepakat, bergandeng tangan, berlari-lari pada tujuan untuk kami boleh sungguh-sungguh fokus kepada Kristus. Hanya Yesus yang sudah mati bagi kami, dan kematiannya sungguh membawa satu pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Si. Mari kita angkat tangan kita, Tuhan Yesus. Hamba bersama dengan umat-Mu mengangkat tangan, memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan panjang umur bersama istri, anak-anak, mantu-mantu dan cucu. Hidup mereka boleh setia menjadi murid Kristus, melayani Tuhan seumur hidup mereka dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di tengah masa yang sulit Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan menjadi berkat. Sebentar kami berpisah, Tuhan menyertai kami. Bangsa dan negara, kota di mana kami tinggal Tuhan sertai berkati. Berkati gereja HFC Kota menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Menjadi gereja yang memuridkan. Menjadi gereja yang di dalamnya kami melihat Tuhan kehadiran Kristus. Ada tanda ajaib, tanda mujizat untuk membawa kami sungguh mengalami kehidupan Kristus. Bahwa kami Tuhan menjadi murid Kristus, menjadi saksi, bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kami. Mari saudara, kita akan mengaminkan setiap kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bangsa dan negara. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panci kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panci kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasih, pulanglah. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.